Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura culun, dan menyamar sebagai cleaning service. Episode 145. Di episode sebelumnya terdengar, Tuan Lexi berkata pada Brian, "Katakan, kamu ingin bekerja di bagian apa, agar kami bisa mempertimbangkan, apakah kamu layak untuk pekerjaan itu," ucap Tuan Lexi. Mendengar ucapan itu, Brian pun tersenyum, lalu berkata, "Saya menemui Anda bukan untuk menerima tawaran Anda, melainkan saya ingin memberi tawaran pada Anda," ucap Brian, sembari meletakkan sebuah buku dan dis ke atas meja. Sementara Tuan Lexi yang mendengar ucapan Brian, dan melihat buku dan dis yang berikan oleh Brian. Beliau pun berkata, "Apa ini?" ucap Tuan Lexi, sambil menunjuk ke arah buku dan dis tersebut. Sementara Brian mendengar pertanyaan itu, ia pun berkata, "Sejak dulu, seluruh perusahaan teknologi berusaha keras untuk bisa menyaingi Orion, Google, dan Facebook, untuk mengembangkan sebuah aplikasi antarmuka. Tapi ini lebih dari itu," ucap Brian, sembari menunjuk ke arah buku dan dis miliknya tadi. Setelah itu terdengar lagi, Brian berkata, "Sistem kerja dari aplikasi ini sendiri, berdasarkan kecerdasan buatan. Dalam dis dan buku ini, terdapat panduan penggunaan, yang bisa Anda tunjukkan pada tim ahli di perusahaan Anda, untuk diuji coba. Dan jika Anda setuju, Anda bisa langsung menghubungiku, pada nomor ponsel yang tertulis di halaman akhir buku ini," ucap Brian, lalu berdiri dari tempat duduknya. Namun baru saja Brian membalikan badannya, dan bergegas keluar dari ruangan tersebut. Terlihat saat itu, Tuan Lexi mengambil buku dan dis tadi. "Anak muda, sepertinya kamu terlalu bangga dengan aplikasi yang kamu buat ini. Jika kamu terlalu mengambil resiko, kamu bisa saja kehilangan pekerjaan yang aku tawarkan padamu," ucap Tuan Lexi. Mendengar ucapan itu, Brian pun berkata, "Jika kita masuk ke dalam permainan karena takut kalah, maka kita tidak akan pernah memenangkan permainan itu," ucap Brian, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Silakan Anda coba dulu aplikasinya. Setelah itu, barulah Anda bisa mengambil kesimpulan," ucap Brian, lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba langkah Brian terhenti, saat mendengar suara dari sebuah benda, yang dijatuhkan ke lantai. Mendengar suara itu, Brian pun, langsung menengok ke belakang. Dan ternyata, suara itu berasal dari buku dan dis milik Brian, yang saat itu dibuang oleh Tuan Lexi. "Apa kamu pikir saya akan percaya dengan kata-katamu? Tapi tidak bisa dipungkiri kata-katamu tadi. Memang saat ini, tim ahli di perusahaanku sedang bekerja mati-matian, agar bisa menyaingi Orion dan perusahaan besar lainnya," ucap Tuan Lexi, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Tapi bukan berarti, saya akan percaya begitu saja dengan anak ingusan sepertimu. Lihatlah semua nilai yang kamu dapatkan. Tidak ada yang istimewa," ucap Tuan Lexi. Mendengar ucapan Tuan Lexi, Brian pun tersenyum, sambil memungut buku dan dis yang dibuang oleh Tuan Lexi. Sementara Tuan Smith, dan para utusan dari perusahaan lainnya, mereka pun langsung melihat ke arah Brian, yang saat itu tengah memungut buku dan dis yang dibuang oleh Tuan Lexi. Setelah memungut buku dan dis itu, Brian pun melangkah ke arah salah satu utusan dari perusahaan lainnya, untuk menawarkan aplikasi yang telah ia kembangkan. Namun sama saja, perusahaan itu pun menolak tawaran Brian. "Tidak, kami tidak butuh aplikasi yang dibuat olehmu. Kalau saja itu sesuatu hal yang ditawarkan oleh top ranking di universitas ini, mungkin kami akan mempertimbangkannya," ucap si utusan dari perusahaan lainnya, yang membandingkan Brian dengan William. Sementara Brian mendengar ucapan itu, ia pun tak putus asa. Ia mencoba menawarkan lagi ke beberapa perusahaan, namun tetap saja mendapat penolakan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Setelah beberapa kali mencoba, dan mendapat penolakan, Brian pun mulai terlihat putus asa. Terlihat saat itu, Brian melangkah keluar dari ruangan tersebut, dengan wajah tertunduk lesu. Sementara William, yang dari tadi menyaksikan kejadian itu,
Ia pun langsung tersenyum puas, melihat Brian yang tidak mendapat tawaran kerja dari perusahaan manapun. Sementara Tuan Smith, yang belum mengetahui bahwa Brian adalah orang yang sedang diincar oleh Aditya untuk menggantikan posisinya. Beliau pun hanya bisa melihat Brian, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Terlihat saat itu, setelah keluar dari ruangan tersebut, Brian pun langsung duduk di bangku panjang, yang berada di samping pintu masuk ruangan. Hahaha, hai guys. Lihatlah si jenius kita, ucap William, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Apa kamu pikir bisa mengalahkanku? Mendengar kata-kata William, Brian yang sudah putus asa pun, mulai terlihat emosi. Kalau tidak ingin terjadi apa-apa denganmu, lebih baik sekarang kamu pergi dari hadapanku, ucap Brian, dengan tatapan mata terlihat marah. Melihat Brian yang emosinya seperti sudah memuncak, William pun langsung mundur beberapa langkah, lalu bergegas meninggalkan Brian. Berani-beraninya mengancamku. Lihat saja, apa yang akan kulakukan padamu, gumam William di sela langkah kakinya. Sementara Aditya dan Bimo, terlihat saat itu, ia datang menghampiri Brian. Sudahlah bro, tidak usah berputus asa, ucap Aditya. Iya bro, nanti saat ujian kamu buktikan pada William, dan para utusan dari perusahaan yang sudah menolakmu. Buktikan pada mereka, kalau kamu lebih jenius dari si sombong William, ucap Bimo. Di sela itu terdengar lagi, Aditya berkata, benaran ya, isi dari buku dan dis ini, adalah sebuah aplikasi yang sedang kamu kembangkan, ucap Aditya, sambil menunjuk ke arah buku dan dis, yang berada di samping tempat duduk Brian. Mendengar ucapan itu, Brian hanya menganggukkan kepala, tanda mengiyakan pertanyaan dari Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, apa boleh aku meminjamnya? Karena kebetulan, saya juga punya kenalan di sebuah perusahaan. Saya akan minta pada mereka, untuk mencoba aplikasi buatanmu ini. Ambil saja Dit. Lagian saya sudah tidak membutuhkannya lagi, ucap Brian, sambil menundukkan kepala. Terlihat saat itu, Brian tampak putus asa, mengingat penolakan dari para utusan perusahaan. Sementara Aditya, terlihat saat itu, ia mengambil buku dan dis milik Brian. Oh ya bro, kalau gitu aku simpan dulu buku dan dis ini di kamarku ya. Besok saya akan menghubungi kenalanku, untuk mengambil dis ini, ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan Brian dan Bimo. Di sela langkah kakinya terlihat, Aditya mengambil handphonenya, dan langsung mengirimkan sebuah pesan singkat pada Pak Steve, yang saat itu sedang menemani Tuan Smith. Pak Steve, segera temui saya di tempat waktu itu, tulis Aditya dalam pesan tersebut. Sementara Pak Steve mendapat pesan dari Aditya, beliau pun langsung berbisik pada Tuan Smith. Maaf Tuan, baru saja Pak Presdir memintaku untuk menemuinya, bisik Pak Steve. Ya pergilah, mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Pak Presdir, bisik Tuan Smith. Dan tanpa berlama-lama, Pak Steve pun langsung bergegas menemui Aditya. Ada apa Tuan memanggilku, ucap Pak Steve, sesaat setelah bertemu Aditya. Ini, tolong Pak Steve berikan buku dan dis ini pada Tuan Smith. Bilang pada beliau, agar segera memerintahkan para ahli di perusahaan, untuk memeriksa dengan seksama isi dari dis dan buku ini, ucap Aditya. Melihat buku itu, Pak Steve pun berkata, ini kan, buku dan dis milik anak muda tadi. Kenapa bisa ada pada Tuan, ucap Pak Steve. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, anak muda tadi adalah teman baikku di sini, ucap Aditya. Oh begitu rupanya, ucap Pak Steve, sembari mengambil buku dan dis tersebut, lalu kembali menemui Tuan Smith, untuk memberitahukan pesan dari Aditya. Singkat waktu, 3 hari pun telah berlalu. Terlihat siang itu, salah satu ahli dalam bidang programmer di perusahaan Orion, datang menemui Tuan Smith. Tok tok tok. Terdengar bunyi ketukan pintu dari luar ruangan yang ditempati oleh Tuan Smith. Ya silakan masuk, ucap Tuan Smith. Siang Tuan, ucap orang yang mengetuk pintu, yang diketahui bernama Walker. Oh ternyata Anda, ucap Tuan Smith, sembari mempersilahkan Profesor Walker untuk duduk. Sekedar diketahui, Profesor Walker adalah ketua dari tim ahli yang ada di perusahaan Orion. Terlihat saat itu, Profesor Walker memberikan sebuah iPad pada Tuan Smith. Lalu menunjukkan sebuah aplikasi, yang dinamai Artificial Intelligence. Apa ini, ucap Tuan Smith.
Ini adalah isi dari disk yang kemarin Anda berikan untuk diperiksa, ucap Profesor Walker, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Maaf Tuan, dari mana Anda bisa mendapatkan buku dan disk yang kemarin Anda berikan? Karena siapapun dia, alangkah baiknya Anda segera merekrutnya ke perusahaan ini. Karena bagi kami, untuk membuat aplikasi seperti ini, butuh bertahun-tahun, ucap Walker. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, buku dan disk itu saya dapat dari Pak Presdir, sahut Tuan Smith. Kalau begitu segera hubungi beliau, karena ada yang ingin saya bicarakan, ucap Profesor Walker. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun langsung bergegas menghubungi Aditya. Sementara Aditya terlihat saat itu, ia sedang duduk bersama Bimo, seperti sedang membahas sesuatu. Di sela pembicaraan mereka, tiba-tiba terdengar handphone milik Aditya berdering. Tanda ada panggilan masuk, yang tidak lain adalah panggilan suara dari Tuan Smith. Setelah melihat nama si penelpon, Aditya pun langsung berkata pada Bimo, Bim, saya terima telepon dulu ya, ucap Aditya, sambil melangkah menjauh dari Bimo. Halo selamat siang Paman, ucap Aditya. Ya siang juga Tuan, sahut Tuan Smith, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Ini Tuan, Profesor Walker ingin berbicara dengan Anda. Oh baiklah Paman, ucap Aditya. Setelah itu terlihat, Tuan Smith memberikan handphone tersebut pada Walker. Halo Tuan, bagaimana kabar Anda, ucap Profesor Walker. Alhamdulillah sehat, sahut Aditya. Setelah itu terdengar, Walker berkata, ini Tuan, saya hanya ingin menanyakan tentang disk dan buku yang Anda berikan. Sebaiknya, Anda segera mengajak si pemilik buku, untuk bergabung di perusahaan. Karena seorang jenius seperti dia sangatlah langka, ucap Walker. Mendengar ucapan Walker, Aditya pun berkata, maksud Anda, coba Anda jelaskan, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Walker pun langsung menjelaskan semua yang ia ketahui tentang buku dan disk itu. Singkat waktu, setelah menjelaskan semuanya, Walker pun kembali berkata, jika dia tidak ingin bergabung dengan Orion, Anda beli saja aplikasi buatannya. Karena saat ini, aplikasi ini tidak berfungsi dengan maksimal. Dikarenakan ada beberapa data yang belum lengkap. Tapi lebih tepatnya sengaja ditiadakan oleh si pemiliknya, ucap Walker. Baiklah, saya akan coba untuk mengajaknya, ucap Aditya lalu kembali berkata. Oh ya Pak, tolong berikan handphonenya pada Tuan Smith. Oh iya Tuan, sahut Walker, lalu memberikan handphone tersebut pada Tuan Smith. Setelah itu terdengar, Aditya berkata lagi. Paman, tolong segera kirimkan surat kontrak kerja sama pada Brian. Mudah-mudahan, dia mau bergabung dengan perusahaan kita. Siap Tuan, besok pagi akan saya buatkan, ucap Tuan Smith, lalu menutup panggilan tersebut. Singkat waktu, hari pun telah berganti. Terlihat pagi itu, salah satu security penjaga gerbang universitas, yang sedang melangkah sambil memegang sebuah map, yang berisikan kontrak kerja, yang harus ditanda tangani. Di sela langkahnya yang tampak tergesa-gesa, tiba-tiba terdengar, William memanggil security tersebut. Itu map untuk siapa, ucap William. Oh ini map milik Brian, ucap si security. Coba sini aku lihat, ucap Brian. Saat itu, si security tak bisa berkata apa-apa, saat William mengambil map milik Brian. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Apa yang akan dilakukan William pada map tersebut? Nantikan di episode selanjutnya.